biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Ilham Bagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana hamba Tuhan, Bapak Pendeta ini mengatakan bahwa hanya hitungan jam, tidak lama setelah orang mengganggu ibadah, membubarkan ibadah, mati Bapak Ibu. Jadi ini persis seperti kata Alkitab, pembalasan itu adalah hakku. Jadi ketika orang mengganggu ibadah, orang itu tanpa sadar sedang melawan Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang sedang menyembah Tuhan, yang sedang beribadah kepada Tuhan, yang sedang memuliakan Tuhan, yang sedang meninggikan kebesaran Tuhan, yang sedang memuji Tuhan. Bagaimana kata Bapak Pendeta ini menyangkut orang yang mengganggu ibadah atau yang membubarkan ibadah. Ini kesaksian yang Bapak Pendeta ini alami, saudaraku ya. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita lihat sama-sama. Saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang Bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa, nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani
perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video yang baru saja disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, cuplikan video ini Bapak Ibu sangat viral di media sosial, baik di TikTok, di Facebook, ataupun di YouTube, saudaraku. Lebih-lebih lagi di Instagram. Banyak sekali dibagikan untuk mengingatkan orang-orang bahwa ketika seseorang membubarkan ibadah, harus diketahui yang lagi dilawan itu bukan orang Kristen, tetapi yang lagi dilawan itu adalah Tuhan. Boleh congkak di hadapan manusia, tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa congkak di hadapan Tuhan. Sudah banyak sekali bukti orang-orang yang melawan Tuhan, langsung KO dibuat. Saya ingat sekali Bapak Ibu terhadap Agustan, ya, almarhum Agustan. Bagaimana dia ketika dia menentang Tuhan Yesus. Dia katakan seandainya Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan, saya akan kentutin Alkitab, dan selesai saya kentutin Alkitab, saya ingin melihat apakah saya mati atau tidak. Nah, memang Bapak Ibu, selesai dia kentutin Alkitab, tidak detik itu dia mati. Tidak saat itu dia mati. Tapi Tuhan membiarkan dia untuk merenungkan nasibnya, merenungkan apa yang sudah dia perbuat. Tuhan masih menunggu pertobatan daripada almarhum Agustan. Tapi dia mengeraskan hatinya, mengeraskan pikirannya, dan dia membiarkan iblis menguasai alam pikiran daripada almarhum Agustan. Sehingga dia berlarut-larut dalam sakit, dan dia tidak mau bertobat. Dan tidak lama kemudian tubuhnya kurus kering, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Berobat kemana-mana, dipanggil si A, dipanggil si B untuk mendoakan, tetap tidak sembuh-sembuh. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, dia sempat stroke dan mati Bapak Ibu. Nah, ini juga yang terjadi pada orang-orang yang menghina Yesus. Kita lihat ada gurunda daripada Zakir Naik, yaitu Ahmad Dedan. Bagaimana dia setelah menghujat Roh Kudus, detik itu juga dia mengalami sakit. Dan tidak lama kemudian dia stroke. Bertahun-tahun lamanya Bapak Ibu dia stroke, tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bisa menggerakkan bola mata. Jadi kalau dia berbicara dengan orang pakai bahasa isyarat, pakai bola matanya. Dan ketika Zakir Naik mengunjungi, membesuk daripada gurunya, yaitu Ahmad Dedan. Nah, Ahmad Dedan hanya bisa berkedip, tidak bisa bersuara, tidak bisa mengeluarkan kata-kata Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat, ya, nampak sekali sekilas dari raut wajah Ahmad Dedan ini meminta supaya si Zakir Naik untuk bertobat, jangan menghujat Roh Kudus. Sudah tidak percaya kepada Yesus, menghujat Roh Kudus pula Bapak Ibu. Maka itulah yang dialami oleh para penghujat. Yaitu pasti yang dia alami adalah mati secara mengenaskan. Memang semua manusia ini pada akhirnya Bapak Ibu akan meninggalkan dunia. Tapi bagaimana cara kita meninggalkan dunia ini? Kalau orang menentang Tuhan, orang melawan Tuhan, hidupnya Bapak Ibu sangat memprihatinkan, dan ketika mati sangat mengenaskan Bapak Ibu. Ahmad Dedan, Agustan, dan juga si Yahya Waloni, selesai khotbah dia langsung, belum khotbah KO. Memang dia dibiarkan dulu hidup untuk bertobat. Tuhan menunggu pertobatan. Tuhan itu panjang sabar. Ketika engkau melakukan dosa, melakukan kesalahan, tidak detik itu juga engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Tuhan panjang sabar. Tuhan menunggu engkau datang kepadanya, menyesal, dan Tuhan masih berharap kau kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan hak bebas itu sepenuhnya diberikan oleh Tuhan. Maukah kembali atau tidak? Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk kembali kepadanya, untuk datang kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk sujud kepadanya, untuk menyembahnya, untuk memuji, memuliakan, meninggikan, membesarkan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memberikan hak bebas, hak penuh kepada orang itu. Mau kembali atau tidak. Kalau tidak kembali, ya mati dalam dosa-dosa, mati dalam kesia-siaan Bapak Ibu, mati dalam mengenaskan, mati dalam hal yang sangat memalukan saudaraku, mati dalam dosa-dosa, mati yang membuat keluarga malu karena menentang Tuhan saudaraku. Nah, maka orang Kristen itu ada penghiburan. Firman Tuhan mengatakan, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Ini Bapak Ibu penghiburan bagi kita orang Kristen. Makanya tidak ada satupun orang Kristen yang was-was.
yang takut, yang gelisah, yang khawatir mengenai hari esok. Karena hari esok itu penuh dengan harapan dia dalam Tuhan. Ada harapan yang sangat indah, ada harapan yang sangat dahsyat yang sudah Tuhan sediakan. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup orang Kristen itu benar-benar bagi Kristus, untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita berusaha, pekerjaan kita itu bisa memuliakan Tuhan. Lewat pekerjaan kita orang bisa melihat Kristus. Lewat usaha kita orang bisa melihat Kristus. Artinya Bapak Ibu, buah-buah daripada buah-buah roh, buah-buah pertobatan itu akan kelihatan ketika kita benar-benar tinggal di dalam Kristus. Itulah yang dinamakan dengan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan fokus kita orang percaya adalah Yesus, pandang hanya kepada Dia, Bapak Ibu. Nah saudaraku, Bapak Pendeta tadi mengingatkan bagaimana pembalasan itu benar-benar haknya Tuhan. Dan beliau percaya setiap ucapan beliau, setiap doa yang beliau panjatkan itu punya kuasa dan punya otoritas. Sehingga terjadi apa yang beliau katakan. Kau mengganggu ibadah kami, kau lagi melawan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi lawanmu. Maka engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi hakim bagimu. Dan Bapak Pendeta tersebut berkata, saya tidak berharap engkau mati. Tetapi kalau engkau melawan Tuhan, karena kami lagi beribadah, maka kau akan berhadapan dengan Tuhan. Tidak lama Bapak Ibu, hanya hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, mati saudaraku. Ini sangat viral. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, tergenapilah apa kata firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19. Di mana Rasul Paulus menulis Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu firman Tuhan yang dikutip oleh Rasul Paulus, yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dibagikan kepada orang-orang yang ada, yang membaca tulisan Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita saudaraku? Nah saudara, ada 3 poin yang sangat penting yang kita bisa ambil di dalam kitab Roma 12 ayat 19. Yang pertama, pembalasan hak Tuhan. Sebagai manusia kita tidak memiliki wewenang, kita tidak memiliki otoritas, kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi dan membalas kesalahan orang lain. Karena keadilan sejati dan pembalasan mutlak berada di tangan Tuhan. Pembalasan mutlak itu adalah haknya Tuhan. Kita belum diberikan hak, belum diberikan otoritas. Makanya penghakiman itu hak Tuhan. Yang lain Tuhan berikan Bapak Ibu. Berkat melimpah diberikan oleh Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita diberikan oleh Tuhan. Bagaimana cara kita mengajar, hikmat diberikan oleh Tuhan. Pewahyuan diberikan oleh Tuhan. Mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit diberikan oleh Tuhan, mengusir setan diberikan kuasa oleh Tuhan. Tetapi dalam hal penghakiman Bapak Ibu, kita tidak diberikan kuasa oleh Tuhan, karena Tuhan berkata penghakiman itu hakku. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita renungkan. Penghakiman itu hakku. Lalu ada orang-orang di sekitar kita yang mengatakan, bahkan ada banyak orang Kristen yang mengatakan, oh tidak masalah, Yesus saja menghakimi kok. Itu Yesus, kita bukan Yesus. Bagaimana di bait Elohim, ketika Yesus melihat orang melakukan hal yang tidak terpuji, hal yang tidak disukai oleh Tuhan, lalu Yesus membalikkan meja Bapak Ibu. Itu hak Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dalam wujud manusia. Itu Yesus. Kita ini bukan Yesus. Maka Yesus mengajarkan kita. Rasul Paulus juga menulis hal yang sama, supaya kita jangan menghakimi. Karena penghakiman itu hak Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita, jangan engkau menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi. Jadi Bapak Ibu, benar-benar pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah membalas, tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari itu semua saudaraku. Maka sebagai manusia kita tidak memiliki wewenang atau kapasitas untuk menghakimi dan membalas kesalahan orang lain. Keadilan sejati dan pembalasan mutlak berada di tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari dendam.
Supaya tidak timbul dendam. Karena kalau kita membalas, pasti akan timbul dendam terhadap orang yang kita balas. Atau dari keluarganya, dari anaknya, dari sahabat kerabatnya, dari orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menyingkirkan keinginan egois dalam membalas kejahatan, serta menahan diri dari kepahitan dan kebencian. Makanya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dan kita tidak timbul dendam. Ketika kita benar-benar bisa menyerahkan semuanya dan bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak mungkin bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apabila kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Apabila kita tinggal di dalam firman. Yang ketiga Bapak Ibu, dasar untuk berbuat baik. Dengan menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, kita dibebaskan untuk merespon kejahatan dengan kasih. Hal ini seperti yang tertulis, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seperti ada tertulis Bapak Ibu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan mendidik kita, firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita Bapak Ibu. Sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Maka kalau saudara lemah, saudara hidup penuh dengan khawatir, penuh dengan gelisah, saudara memiliki beban yang sangat berat, datang kepada Tuhan. Dengan cara apa datang kepada Tuhan Bang Pedi? Baca firman Tuhan. Karena di saat kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengar suara Tuhan. Kita diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan. Kita diberikan penghiburan oleh Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan. Hati kita sukacita, jiwa kita lega Bapak Ibu di saat kita membaca firman Tuhan. Karena ada pengharapan yang hebat, pengharapan yang dahsyat yang kita dapatkan di saat kita membaca firman Tuhan. Selesai itu kita berdoa, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita Bapak Ibu sangat bersyukur dan harus bersyukur dan sudah semestinya bersyukur. Karena ketika kita berdoa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal lewat pribadi Yesus Kristus, tidak pernah menyuruh kita untuk berdoa dalam bahasa tertentu. Seandainya Tuhan yang kita sembah Tuhan negeri Prancis, ya secara otomatis kita ketika berdoa harus pakai bahasa Prancis, tidak boleh pakai bahasa lain. Karena Tuhan yang kita sembah Tuhan negeri Prancis. Tetapi Tuhan yang kita sembahlah Tuhan alam semesta, yang telah menciptakan alam semesta, yang memiliki langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selama-lamanya. Tuhan yang mencintai kebenaran dan Tuhan yang membenci kefasikan dan kemunafikan. Di saat kita berbicara dengannya, beribadah kepadanya, kita datang kepadanya Bapak Ibu, kita bisa pakai bahasa kita, bahasa yang kita pahami, bahasa yang kita mengerti saudaraku. Sehingga di saat kita beribadah, di saat kita berdoa, di saat kita komunikasi, di saat kita berbicara dengan Tuhan, kita bisa merasakan. Kita tahu apa yang kita ungkapkan. Lebih mengena di hati kita dan pikiran kita. Oke, saudara dikasihi Tuhan, para pencinta Jalan Baget dan para pengikut Kristus setia, kiranya lewat video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita harus sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu pelayanan yang sedang kita lakukan di pedalaman Mentawai. Dalam bulan ini Bapak Ibu kita tidak ke Mentawai, tapi bulan depan kita ke Mentawai bersama dengan Bang JDP. Untuk menguatkan anak-anak Tuhan di sana dan memfollow up mukalab-mukalab yang sudah kembali kepada Kristus dan menjangkau mereka yang belum kita jangkau saudaraku. Alias mukalab-mukalab yang belum sempat kita jangkau bulan kemarin, kita akan jangkau kembali saudaraku. Dan selama kami tidak ada di sana, sudah ada beberapa orang yang kita mentori yang melayani mukalab-mukalab yang sudah kembali kepada Kristus. Jadi paling Bapak Ibu kami seminggu 2 kali telepon untuk mengingatkan, untuk mendoakan, untuk mensupport, dan apa yang bisa kami lakukan kita akan lakukan. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat di setiap Bapak Ibu berdoa
Bapak Ibu bawa dalam doa. Dan saya pun bersama dengan Bang JDP selalu mendoakan saudara semua, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, ataupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan serta usahakan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terima kasih. Salam Murtadin. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Salam Murtadin. Terima kasih.